Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwasila dengan nomor NIM 20240080092 dari kelompok 3 yang beranggota 5 orang. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang tingkatan manajemen. Di sini saya dan teman-teman saya mengambil perusahaan badan usaha milik negara, yaitu BUMN. BUMN diketuai oleh Bapak Erick Thohir dan diwakili oleh Bapak Kartika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang job desk dan skill Ketua dan Wakil Ketua Menteri BUMN. Berikut adalah job desk Ketua Menteri BUMN. Yang pertama ada menyusun rencana, yang kedua menyelenggarakan pengelola, yang ketiga menyampaikan laporan keuangan, dan yang terakhir menjalin hubungan yang harmonis. Selanjutnya, job desk Wakil Ketua Menteri BUMN. Mendukung Menteri BUMN, mengawasi dan mengevaluasi, dan yang terakhir pendamping. Untuk skill Ketua dan Wakil BUMN, memiliki skill yang sama. Memiliki integritas, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, tidak sedang menjabat, tidak memiliki hubungan keluarga, atau kepentingan dengan anggota dewan. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Ariyanti dari kelompok 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan skill dan job desk middle manajemen dari Andi Sunarno, ahli staf bidang industri. Skill atau keterampilan seorang staf bidang industri BUMN memiliki keterampilan yaitu analisis data dan manajemen proyek. Analisis data adalah kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data untuk pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen proyek adalah keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau proyek secara efektif. Job desk staf bidang industri. Staf bidang industri di BUMN memiliki peran penting dalam mendukung operasional dan pengembangan perusahaan. Tugas utama mereka yaitu analisis dan pengembangan proyek, pengawasan produksi. Analisis dan pengembangan proyek adalah melakukan studi kelayakan analisis pasar untuk proyek baru. Pengawasan produksi memastikan proses produksi berjalan efisien dan sesuai standar kualitas. Perkenalkan, nama saya Jansen Nikolas Matupang dari manajemen 24E ingin menjelaskan mengenai skill dan job desk tentang ahli bidang diimplementasi. Untuk yang pertama ada job desk terbagi dari 3 poin, yaitu pertama ada analisis kebutuhan yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan klien atau organisasi. Yang kedua dari job desk perencanaan proyek untuk menyusun rencana termasuk jadwal, penggunaan biaya, serta anggaran. Dan yang terakhir ada koordinasi tim untuk mengawasi dan berkoordinasi dengan tim lintas fungsi selama proses implementasi. Dan untuk skill yang diperlukan untuk menjadi ahli bidang implementasi juga terbagi secara 3 poin, yaitu yang pertama ada keterampilan analisis, mampu menganalisis data dan informasi untuk pengambilan yang tepat. Di poin kedua ada manajemen proyek untuk memahami prinsip-prinsip manajemen proyek dan perencanaan. Dan yang terakhir ada komunikasi efektif, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas kepada berbagai pemangku pelanggan. Itu saja dan terima kasih. Nama saya Muhammad Abdian dari kelompok 3 BUMN 24E. Ini saya akan menjelaskan tentang skill dan job desk proses Winiata Ginti. Skill adalah sebagai staf ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM Kementerian BUMN, dan job desk-nya adalah penyusunan rencana dan program pengembangan UMKM termasuk program bantuan siswa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa law manajemen yang ada di BUMN. Yang pertama ada Bapak Robertus Bilitea yang menjabat sebagai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Yang kedua ada Bapak Teddy Barata yang menjabat sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi.
Masuk ke yang pertama, yaitu job desk seorang deputi bidang hukum dan perundang-undangan di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, meliputi berbagai tanggung jawab dan tugas penting. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu deputi. Deputi adalah posisi atau jabatan seseorang yang menduduki peran sebagai asisten atau wakil. Dalam konteks lembaga atau perusahaan, deputi biasanya bertugas untuk membantu menjalankan tugas dan tanggung jawab pemimpin, serta seringkali memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam bidang tertentu. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu job desk seorang deputi bidang hukum dan perundang-undangan di Badan Usaha Milik Negara, meliputi beberapa tanggung jawab dan tugas penting. Berikut adalah poin atau job desk dari seorang deputi bidang hukum dan perundang-undangan. Yang pertama yaitu merumuskan kebijakan hukum yang mendukung tujuan dari BUMN. Yang kedua adalah analisis hukum. Seorang deputi harus melakukan analisis hukum terhadap peraturan yang berpotensi mempengaruhi operasional BUMN. Seorang deputi harus menyediakan opini hukum mengenai isu-isu yang dihadapi BUMN. Yang ketiga yaitu pengembangan kapasitas. Seorang deputi harus memberikan pelatihan dan pelayanan sosial mengenai hukum dan perundang-undangan kepada karyawan BUMN. Yang keempat yaitu pemantauan perubahan hukum. Seorang deputi harus memantau dan menganalisis perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada operasi terkait. Adapun beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang deputi bidang hukum dan perundang-undangan. Yang pertama yaitu mengetahui hukum yang mendalam. Seorang deputi harus memahami berbagai aspek hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan sistem peradilan. Yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi. Seorang deputi harus mampu menyampaikan informasi secara jelas, baik lisan maupun tulisan, kepada berbagai pemangku kepentingan. Ketiga yaitu negosiasi dan mediasi. Seorang deputi harus memiliki keterampilan dalam merundingkan solusi dan menyelesaikan konflik antara pihak-pihak berkepentingan. Yang keempat yaitu kepemimpinan dan manajemen. Seorang deputi harus memiliki kemampuan untuk memimpin tim, mengelola proyek, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan hukum. Yang kedua yaitu job desk seorang deputi bidang sumber daya manusia atau SDM, teknologi dan informasi di bidang usaha milik negara, meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu perencanaan SDM. Seorang deputi harus menyusun dan mengembangkan rencana strategi sumber daya manusia yang selaras dengan tujuan badan usaha milik negara di bidang TI, serta menganalisis kebutuhan tenaga kerja di sektor teknologi dan informasi. Yang kedua yaitu pengelolaan budaya kerja. Seorang deputi harus menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif, serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Adapun skill atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang deputi bidang sumber daya manusia, teknologi, dan informasi antara lain adalah 1. Pengetahuan tentang teknologi informasi. Seorang deputi harus memahami perkembangan teknologi terbaru, sistem informasi, dan aplikasi yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Seorang deputi harus memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam pengelolaan sumber daya dan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu menganalisis data. Seorang deputi harus mampu menganalisis data sumber daya manusia, teknologi, dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.